Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada kabar baik yang akan kita coba bahas sedikit gitu ya, intermezzo mengenai tema besar di video kali ini teman-teman, yang mana insya Allah doakan saja tidak lama lagi Persib Bandung sudah mempunyai calon investor besar yang akan mendanai renovasi GBLA dan ya beberapa yang lainnya lah, bisa jadi nantinya merembet ke training center gitu ya. Nah, ini akan kita coba update sedikit mengenai calon investor ini. Jadi teman-teman, untuk saat ini katanya manajemen Persib bukan dalam tahap mencari lagi, tapi dalam tahap finalisasi. Jadi bukan sudah tidak mencari calon investor, karena ada, katanya sudah ada calon investornya, mungkin ya ada perbandingan lah, bisa jadi satu atau dua atau salah satu di antara dua itu gitu ya, yang mana sepertinya yang paling gampang gitu ya, yang bisa memberikan dana yang besar, yang juga bisa tidak banyak ina-inu gitu ya, dan terakhir yang cepat cair, kira-kira begitu teman-teman. Jadi siapa dari calon investor ini, intinya adalah siapapun yang kepilih ya insya Allah besar gitu ya untuk investnya di PT PBB atau di Persib Bandung ini. Nah, ini kan selama ini yang beredar yang satu nama saja yang besar adalah Allianz. Nah, apakah Allianz yang nantinya akan jadi gitu ya, yang akan diresmikan, kita tunggu teman-teman. Namun ini juga kan kalau kita berhitung peluang Allianz menjadi tunggal investor untuk perbaikan GBLA ini bisa dinilai justru lebih sekarang agak naik gitu ya, untuk nilainya mungkin 60%. Jadi kalau hanya ada dua, katakanlah ada dua calon investor, nah Allianz ini kemungkinan mempunyai satu nilai lebih atau 10% lebih banyak dari calon yang lain. Jadi 60%-nya Allianz. Kenapa? Karena Persib Bandung juga sekarang sepertinya tidak asing bekerja sama dengan Allianz. Pernah Allianz Syariah gitu ya, bekerja sama dengan Persib Bandung, dengan PT PBB di saat beberapa waktu yang lalu, diantaranya bulan Ramadan gitu ya, atau beberapa kegiatan sosial yang lainnya. Nah, ini memang ya sudah mulai ada lobby dan lain sebagainya. Jadi kalau memang tidak ada problem yang lain-lain, karena kita juga ingin mengejar fasilitas klub yang ingin terus dikembangkan menurut Kang Aditya juga. Jadi ya ditunggu saja, tidak lama lagi katanya gitu ya teman-teman. Apakah memang nantinya jadi GBLA Allianz Stadium atau GBLA Allianz Arena atau bagaimana? Yang jelas nama GBLA tidak boleh berubah katanya gitu ya, kata Pemkot Bandung. Tapi ya kita lihat perkembangannya nanti, apakah ada celah untuk bisa dirubah atau tidak. Berbeda waktu itu ada yang nanya, kok yang Indomilk Arena yang di Pemkot yang dipunyai oleh Pemkot Tangerang itu katanya bisa dirubah oleh Persita. Nah, ini saya nggak tahu, mungkin kebijakan Pemkotnya masing-masing atau bagaimana. Ini ya tidak bisa disamakan semuanya gitu ya teman-teman. Kota Bandung atau Provinsi Jawa Barat mempunyai kebijakan yang sama, yang berbeda mungkin dengan yang lainnya. Kita juga makanya harus ditunggu dulu, karena PT PBB bukan hanya dengan calon investor saja, tapi harus koordinasi dengan beberapa pihak atau stakeholder yang lainnya, diantaranya Pemkot gitu ya, yang mempunyai asetnya, lalu beberapa pihak yang lain. Jadi biar enakan kesananya, tidak ada masalah lagi gitu ya teman-teman. Itu kabar baiknya. Jadi alhamdulillah sekali lagi kita bisa melihat nanti lebih mewah lagi, lebih megah lagi gitu ya untuk GBLA ke depannya. Baik, ini juga sudah semakin banyak, tapi punten hari ini tidak ada sapa menyapa dulu gitu ya, karena teman-teman ini kita ngabisin
pertanyaan yang dari kemarin memang sudah banyak, karena kita juga agak sedikit riweh kemarin teman-teman. Yuk kita mulai aja. Yang pertama, Ikhwan Tanamal teh pemain Persib tapi dipinjamkan, emang Kang kok nggak pernah dibahas? Ya dari manajemennya juga ingin tidak terlalu dibahas katanya, karena ya biar tidak star syndrome gitu ya, apa istilahnya teh, biar tidak terlalu kesorot jadi bintang dini. Jadi ya lebih baik secara natural saja. Memang sekarang menjadi pemain Persib Bandung tapi dipinjamkan gitu ya teman-teman, dipinjamkan dan hanya 1 tahun kok kontrak peminjamannya. Musim depan sudah kembali lagi ke Persib Bandung. Usianya pun karena masih muda, di usia 21 tahun saat ini. Jadi ya apa ya, sedikit aja lah mungkin ceritanya ya. Pemain Persib yang muda, pemain muda kan kita memang perlu katanya minimal 5 pemain kata operator liga gitu ya, kata operator I-League ini yang bisa atau harus direkrut oleh satu tim. Jadi 5 pemain muda ini Persib Bandung ngambil dari akademi sendiri gitu ya, tidak dari luar. Nah untuk Ikhwan Tanamal ini karena memang diambil dari luar gitu, sehingga ya Bojan mempunyai satu tanggung jawab juga untuk mengembangkan potensi pemain muda dari produk Persib sendiri gitu. Jadi ya sudah, kalau memang sudah cukup gitu ya kuotanya, sudah yang ini dipinjamkan dulu teman-teman. Itu salah satu alasannya, tapi alasan yang lain juga masih ada, yang mana ya intinya mah biar dia lebih banyak pengalamannya ketika datang ke Persib, sudah jadi gitu ya, semakin baik lagi gitu teman-teman lah. Intinya mah ya iya betul, pemain Persib namun langsung dipinjamkan gitu ya. Lalu yang kedua atau pertanyaan selanjutnya, lintasan lari kalau bisa ditutup rumput saja Kang, atau ditambah tribun biar makin keren. Ini juga apa ya, kalau menurut saya kemarin juga manajemen pernah bilang gitu ya, sudah tahu pokoknya setiap isu itu sudah manajemen Persib Bandung tahu, karena kan ada divisi media officer gitu ya. Media officer ini menyaring kabar-kabar yang ada di media sosial, menyaring juga kabar yang memang beredar gitu ya di kalangan bobotoh, media dan saluran yang lainnya lah. Jadi memang ini juga manajemen sempat membahas bahwa untuk perbaikan lintasan atletik ini atau lintasan lari ini memang tidak murah gitu ya, tidak murah dan tidak mudah. Jadi ada satu yang harus dikorbankan, yaitu dananya pun tidak main-main katanya teman-teman, mencapai miliaran bahkan puluhan miliar gitu ya. Dengar-dengar ya sekitar 20 miliaran, bayangin aja 20 miliaran untuk ngebenerin lintasan atletik saja gitu. Ini lebih dari nilai kontrak pemain, bisa ngebenerin ini, benerin itu dulu gitu ya. 20M tuh besar gitu. Apa ya, bagaimana lah caranya nanti, mudah-mudahan ya katanya nunggu calon investor ini deal dulu, kan punya modal tuh, baru dibenerin semua gitu ya. Untuk saat ini memang kita harus sabar dulu saja teman-teman. Ya bagaimanapun itu ada prosesnya kan. Waktu hari H ketika uji coba internasional juga kita sempat membocorkan gitu ya kondisi terakhir yang terlihat di depan mata. Jadi saya juga kemarin melihat kalau untuk di Tribun Timur itu masih agak enakan, kelihatannya masih ada lah gitu ya, ada garisnya, warna merahnya juga masih sedikit bagus gitu ya. Tapi kalau udah di utara selatan ini itu sudah pudar dan sudah memang terlihat tidak terlalu menarik lah gitu ya teman-teman. Kumuh, cek bobotoh kemarin yang komen mah kalau jahat-jahatnya gitu, kumuh gitu ya. Nah memang ya inilah yang sedang diusahakan, ditunggu sepertinya ketika renov GBLA itu sekalian dengan lapangan atletik. Tapi memang tidak bisa dihilangkan sepertinya, karena itu kan sudah masuk dalam aset Pemkot. Kalaupun mau ditambah tribun ya harus menggunakan satu teknologi yang baru. Nah inilah yang sedang difikirkan gitu ya, gimana baiknya nanti, apakah ditutup juga sama rumput gitu ya, nobarna sambari lesehan atau kumaha ya. Ya kita lihat nantilah gitu ya teman-teman. Intinya puluhan M untuk
membereskan lapangan atletik. Lalu selanjutnya jadinya siapa saja yang cedera Kang Roni? Kalau cedera ya sejauh ini, kalau yang baru lah gitu ya, kalau yang baru yang pertandingan uji coba internasional kemarin 3 orang gitu ya, ada Ramon Tankyu, lalu juga ada Maklok, ada juga Patricio Matrikadi. Jadi ya mudah-mudahan tidak berlanjut gitu ya. Itu kalau yang baru. Kalau yang udah lama kan masih ada Sadil, tapi insya Allah lah kalau Sadil di awal musim besok Super League menghadapi Semen Padang sudah bisa diturunkan. Lalu Dimas Derajat masih belum oke. Lalu juga siapa lagi ya yang cedera tuh? Kalau Jupe mah sampai akhir Agustus katanya paling cepat gitu ya. Kalau Zulkifli melewatkan 2 laga awal Super League, dan ya mungkin sementara itu teman-teman, jangan nambah lagi lah ya, sementara itu saja cukup. Lalu selanjutnya Kang, katanya musim depan GBLA bisa full supporter 38.000 penonton, betul atau tidak? Mudah-mudahan betul teman-teman, mudah-mudahan betul, karena kemarin juga memang diinfokannya sudah koordinasi katanya manajemen dengan pihak kepolisian ya, meminta untuk diperbanyak kuota penontonnya. Nah ini tinggal bobotonya saja nanti siap atau tidak stadionnya gitu ya. Kalau stadion sudah dibuka full 38.000 atau minimal 35.000 atau 36.000, ya kitanya yang harus memenuhi stadion itu gitu ya, karena manajemen sudah mengusahakan kanan kiri atas bawah gimana caranya stadion full ya, dari kitanya ya kalau memang bisa memenuhi ya memenuhi stadion. Tapi kan ya kita lihat situasi ke depan teman-teman. Jadi sekali lagi yang menentukan jumlah penonton berapa banyaknya gitu ya, itu pihak kepolisian juga yang tentunya memang koordinasi. Kalau manajemen inginnya ya sesuai kapasitas stadion gitu ya, walaupun ya sempet lah takut ini tapi kan setelah di survei gitu ya dengan tim yang memang ahli di bidangnya, oh kalau penurunan tanah stadion ini sekian nggak akan terjadi sekian kalau jumlah penontonnya sekian. Jadi secara ancar-ancarnya sudah jelas disampaikan ke pihak kepolisian, ya tergantung mereka mengizinkan atau tidak. Tapi ya kadang begitu ya, kalau memang kadang kalau dari pihak kepolisian oh enggak, kita nggak berani ngambil resiko ini untuk keselamatan juga, jadi ya sudah 20.000 saja atau 23.000 gitu. Nah ini yang menjadi masalahnya di situ teman-teman. Ya mudah-mudahan lah betulan gitu ya, betul musim depan 38.000 mah alhamdulillah, tinggal kitanya saja siap stadion atau tidak gitu ya. Lalu selanjutnya Ramon Tankyu katanya hanya 1 minggu kan cederanya, nggak terlalu parah. Ya katanya hanya 1-2 minggu. Jadi 1 minggu itu mungkin untuk relax badannya, diobservasi terus gitu ya, diobati. 1 minggu lagi untuk pemulihan biasanya gitu. Jadi makanya 1 atau 2 minggu. Jadi kalau apapun itu mau 1 minggu atau 2 minggu, yang jelas Ramon mudah-mudahan bisa membela Persib Bandung pada saat kualifikasi Piala ACL 2. Kalau menghadapi Semen Padang besok masih diragukan gitu ya, tapi mudah-mudahan dilihat nanti kondisi terakhirnya. Tapi minimal ya menghadapi ACL 2 kualifikasi di GBLA itu bisa ikut membantu Persib Bandung lolos ke fase grup ACL 2 gitu ya. Lalu apa ini teh? Sebentar ya, saya baca dulu. Nah, bukan. Yang ini dulu aja deh. Jadi nambah pemain baru nggak Kang? Mumpung ada waktu. Kalau pemain baru, ya itu kemarin Bojan sedang tidak bisa tidur, sedang berkomunikasi intens dengan manajemen apakah akan memanfaatkan jumlah kuota asing menjadi 11 atau nambah 1 lagi atau bagaimana. Kan jatah Persib masih ada 2 pemain asing maksimal gitu ya, karena baru ada 9. Apakah akan full 11? Ini Bojan sedang komunikasi intensif dengan manajemen Persib Bandung. Dilihat ya sekarang kan mungkin sektor mana nih yang kurang gitu ya. Kalau memang striker, ya striker lagi gitu ya. Nggak apa-apa, mendingan asing daripada lokal, karena susah juga lokal sekarang sudah pada dikontrak tim-tim yang lain gitu ya. Karena kan bukan
tidak mengincar dari jauh-jauh hari. Jadi kalau yang pemain sekarang itu murni incaran yang baru-baru, bukan yang dari bulan Januari Februari kemarin. Ini baru-baru teman-teman gitu ya. Jadi ya inilah, kalau memang oke, kata Bojan, oke saya mau nambah, manajemen udah siap katanya kalau untuk dana atau budget mah aman katanya gitu ya teman-teman. Insya Allah lah, karena sponsor juga kita sudah oke lah ini teman-teman, udah finansialnya mulai oke gitu ya. Lalu terakhir aja ya, ingatkan lagi Kang soal flare ke Bobotoh, kalau mulai liga bisa merugikan klub, makasih katanya. Ya ini flare ya, mudah-mudahan kemarin di laga uji coba internasional ini hanya euforia awal saja, karena ya sudah lama tidak nyetadion lagi atau tidak kembali ke GBLA. Ini ada laga internasional, ngumpul-ngumpul ya, mungkin itu mudah-mudahan yang terakhir, flare yang terakhir. Di laga resmi nanti Super League ataupun di ACL 2 tidak ada lagi petasan, kembang api, smoke bomb, dan juga flare, karena kita juga harus menghargai ya teman-teman, yang nonton itu bukan cuma kelompok kita, bukan cuma komunitas kita, tapi ada penonton umum yang mana ada lansia, anak kecil, wanita, ibu hamil gitu ya, bahkan yang sensitif terkena asap rokok pun itu tersiksa teman-teman. Ada yang asma gitu ya, atau yang mempunyai penyakit lainnya, itu ada yang sensitif gitu ya ke asap. Bukan hanya dijadikan alasan udah weh nonton di rumah, kalau ke stadion nggak mau kena asap mana, ini juga salah juga gitu ya. Bukan, karena kan Persib milik semuanya, kita juga kalau udah mendarah daging mah pengennya stadion, tapi ya harus saling menghargai saja gitu teman-teman. Mungkin kita doakan saja tidak ada flare dan lain-lain sebagainya gitu ya di laga Super League yang resmi, biar tidak ada denda lagi, tidak merugikan klub lagi, finansial bisa kita tabung, bisa untuk digunakan hal positif lainnya gitu teman-teman. Yang terakhir mungkin ini ada titipan tadi pertanyaan, Kang katanya beli jersey di Graha ready stock tidak? Tidak ada teman-teman, di Graha pun tidak ada jersey terbaru ini. Memang minimal ada di Graha itu 1 atau 2 minggu ke depan gitu ya, itu minimal. Jadi saya juga langsung dikasih tahu sama Persib Store-nya, Kang katanya sekarang baru bisa PO kalau untuk umum 30 hari katanya, keterima bulan September. Nah kalau untuk yang di Graha mau on the spot beli, itu pun sepertinya yang ada nanti kalau tidak jersey player atau replika. Kalau yang SE atau supporter edition masih belum katanya, itu pun ada 1 atau 2 minggu ke depan gitu ya teman-teman. Jadi ya sabar dulu saja, kita juga belum bisa menggunakan jersey baru, saya juga harus tunggu dulu gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan secepatnya Kelmi menyediakan kebutuhan dari teman-teman Bobotoh. Baik, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.